Hey, you wanna come? Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Udah pada kenal belum nih? Kalau belum, kenalan dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan nama saya Arisya Sunesti Arifani dengan NIM 1803742. Di sini saya mau berbagi banyak hal nih mengenai disiplin kelas. Apa ya kira-kira isinya? Yuk disimak videonya. Disiplin kelas. Apa sih disiplin kelas itu? Hah? Disiplin kelas ialah suatu keadaan di dalam kelas di mana di dalamnya guru maupun siswa taat kepada tata tertib yang ditetapkan. Hal ini tidak lepas nih teman-teman dari apa? Dari rasa tanggung jawab dan kesadaran akan disiplin itu sendiri. Disiplin apa sih? Hah? Disiplin itu merupakan ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar, atau dapat dikatakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Nah, itu merupakan pengertian dari disiplin, teman-teman. Berikut ini merupakan contoh dari disiplin kelas. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, bisa kita lihat pembiasaan dari guru kepada siswa sebelum masuk kelas. Tujuannya agar siswa dapat disiplin sebelum masuk ke kelas. Karena itu, siswa diajak berbaris rapih terlebih dahulu, baru nanti akan dipilih biasanya untuk masuk ke kelas. Jadi, siswa diajak untuk berlomba-lomba siapa yang lebih disiplin dan siapa yang barisannya lebih rapi. Selanjutnya, membiasakan siswa untuk berlatih mengantri. Guru juga mengajarkan kepada siswa untuk selalu izin terlebih dahulu apabila akan pergi ke kamar kecil maupun keluar dari kelas selama pembelajaran berlangsung. Contoh lain dari disiplin kelas ialah ketika siswa atau peserta didik mendengarkan pembelajaran dengan seksama. Dan semua hal ini tidak akan terwujud apabila tidak ada guru yang berperan dalam membimbing dan mengajarkan kepada siswa akan pentingnya disiplin kelas. Nah, di sini saya mau berbagi kepada teman-teman semua mengenai tips-tips untuk meningkatkan disiplin kelas. Yuk, disimak! Yang pertama, disiplin diri sendiri. Kok disiplin diri sendiri ya? Disiplin diri sendiri yang dimaksud di sini ialah di mana kita sebagai guru dijadikan tauladan atau contoh dalam menerapkan disiplin kelas dengan cara mendisiplinkan diri sendiri terlebih dahulu. Kalian pasti pernah dengar kan? Kalau dalam bahasa Jawa ini merupakan krotoboso, di mana guru itu digugu lan ditiru. Yang mana guru berperan sebagai cerminan bagi siswa atau peserta didiknya. Selanjutnya, yang kedua,
menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik akan pentingnya makna atau arti dari disiplin itu sendiri. Nah, gimana sih caranya? Menumbuhkan kesadaran dari pentingnya makna disiplin dapat dilakukan dengan memberi bimbingan dan memberikan petunjuk-petunjuk dalam menyadari pentingnya disiplin itu sendiri. Bimbingan ini dapat dilakukan secara kelompok maupun secara individu. Contoh dalam secara kelompok, guru dapat memberikan nasihat-nasihat mengenai pentingnya disiplin. Nah, secara individu dapat dilakukan dengan memberikan tugas, schedule time, atau membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Guru dapat memberikan aturan tertulis dalam kelas kepada anak-anak ataupun mengarahkan anak-anak mengenai aturan tidak tertulis. Anak-anak atau siswa perlu dan harus diarahkan oleh guru agar mereka belajar, mengerti, dan memahami apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, berikut ini ialah contoh-contoh dari schedule time atau jadwal kegiatan sehari-hari. Tujuannya ialah untuk mengajak siswa atau anak-anak antusias dalam membuat schedule time. Hal ini dapat dilakukan dengan pertama, memberikan contoh atau lembaran kosong terlebih dahulu kepada anak-anak atau siswa. Yang kedua, memperbolehkan siswa untuk berkreasi dalam menulis, menghias, dan mewarnai schedule time miliknya. Jika sudah terbiasa, maka anak-anak akan terbiasa untuk membuat schedule time-nya sendiri sesuai dengan kebutuhannya sendiri dan kreasinya masing-masing. Schedule time ini fungsinya untuk membantu anak-anak dalam mengatur jadwal mereka sehingga kegiatan siswa atau anak-anak atau peserta didik akan seimbang, baik itu bermain ataupun belajar. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama yang baik dalam suatu kelas. Disiplin di sini dapat diwujudkan dengan menjalin kerjasama antara guru atau wali kelas dengan peserta didiknya, di mana guru membina peserta didik untuk saling pengertian dan mengerti akan tugas-tugas serta fungsi masing-masing. Sehingga kerjasama ini dapat dibina dengan baik dan secara tidak langsung disiplin kelas akan terjadi. Yang keempat, dalam mewujudkan disiplin kelas, setiap murid diperlakukan secara adil. Kenapa sih harus adil? Karena peserta didik atau siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sehingga kita sebagai guru nantinya tidak boleh membeda-bedakan peserta didik dalam artian harus adil. Adil di sini contohnya ketika memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan. Sanksi di sini diberikan secara adil dan tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kesimpulannya, dalam mewujudkan disiplin kelas, kita sebagai guru perlu untuk membimbing peserta didik mengenai pentingnya makna disiplin kelas dan pembiasaan, pencerminan disiplin kelas, dan memberikan arahan akan pentingnya bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri dalam diri siswa atau peserta didik. Nah, semua hal yang sudah saya jelaskan ialah seputar disiplin kelas dan tips-tips dalam meningkatkan disiplin kelas. Bagaimana?
Banyak bukan hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai pendidik dalam meningkatkan disiplin kelas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.